Ya ke admin mungkin. Sudah ke admin langsung. Itu semua minimal 2. Minimal 2. Siap. Nangis. Iya. Ini Pak, maksudnya mirip kayak Faruk juga atau seperti apa? Bukan nih Pak, lokal ini. Kasus lokal ini sebenarnya. Jadi dia itu di Binong, sudah punya suami tapi main sama cowok di Indramayu. Terus terus maunya putus, tapi si cowoknya ini tidak mau diputus. Karena si istri ini kembali lagi sama suami. Suaminya masih mau nerima. Nah, videonya disebarkan lagi. Nah, akhirnya si cewek kembali lagi. Setelah kembali, ternyata sekarang hamil. Nggak jalan. Kita aja LP-nya biar kita tidak lanjut. Ini lebih gampang ini. Iya, lokal ini Pak. Ini lokal Pak. Teriak aja udah. Ini lokal ini Pak Martin. Mana videonya? Video dia di itu mana? Kalau videonya nggak ada foto-fotonya. Itu fotonya video. Di Polsek. ITA nggak bisa di Polsek. Sudah laporan di Polsek tapi tidak di itu. Iya, kalau ITA itu minimal di Polres. Nggak bisa di Polsek. Makanya kan kita minim Pak. Kita kan tidak tahu seperti itu. Makanya dengan adanya Pak Martin. Oh, cowoknya. Ada foto telanjangnya ada nggak? Itu ada, kalau dibuka kan ada kalau di media sosialnya Pak. Yang pertama itu. Masih? Yang masih? Oh ini. Oh iya. Tapi ada bukti yang ngirimin cowok itu ya? Yang ngirimin cowok itu kan ada SMS-nya, itu masih lanjut itu. Iya. Ini salah satu tim. Iya Pak. Ya. Aku mulai dulu podcast dulu nggak apa-apa ya ntar ya? Aku bisa Pak di fotoin dulu nih sekali. Boleh. Biasa kirim ke grup penasihat hukum dari sebelah sana ke Bapak ini. Ini Pak, duduk Pak. Jahat juga orang-orang ini ya? Jahat banget ya. Iya dia. Oke. Masih banyak orang yang belum sadar kalau dia benar-benar bikin akun-akun juga ya? Iya. Berarti kalau begitu, kita selain kalau memang bukan akunnya langsung yang menyebarin, kita butuh petunjuk ancamannya dia untuk menyebarkan itu, ada nggak? Ada itu SMS-nya Pak Surya. Pak. Nah ya udah. Ada. Kita lapor di Polda aja ya, Polda Jawa Barat ya. Oh Pak Surya, satu lagi nih, barusan dapat telepon dari India. Orang kita menikah sama orang India tapi di overstay di sana, dia pengen pulang Indonesia tapi sering digebukin nih sama orang India. Iya, aku juga terima tuh WhatsApp DM-nya tuh. Iya. Tapi aku bingung bahwa dia ceritanya kalau nggak salah karena ada aku bingung gitu. Gimana? Aku lupa, aku terima 2 minggu lalu aku baca, tapi aku ada pertanyaan ke dia belum dijawab kalau nggak salah dulu sama dia. Iya, ini nyari saya ini. Dia belum pernah cerita sama siapa-siapa Mas Yan. Di India juga. Iya. Baru hari ini dia cari saya. Iya. Sering digebukin sama suaminya. Berarti? Iya. Oh berarti dia kesana juga overstay, berarti dia nggak ada pernikahannya nggak dicatat resmi dong ya? Nggak ada di catatan resmi. Makanya si Indianya ini datang ke Indonesia sudah 2 kali. Terus dia datang ke India sudah 3 tahun di India. Dan sering digebukin, hamil 2 bulan aja ditonjokin. Iya, karena berarti urusan harus sama KBRI sana kalau untuk overstay kan? Iya, tapi KBRI tidak mau mengurus. Karena urusan keluarga katanya. Jadi hari ini kita reschedule dulu Pak, karena beberapa rekan nggak bisa hadir, Pak Edi juga nggak bisa hadir. Nanti biar mereka tentuin lagi waktunya kapan, baru kita nanti podcast. Oke. Saya pengen tahu ya, tadi sana di bawah lobby, Pak enggak di depan katanya, coba sampai ke depan lagi. Oh gitu loh, siapa bilang depan? Pak Martin dari sini nggak? Oh tempatnya Pak Uya. Wah nggak ada nama Martin katanya. Lah, oh maksud ini salah tafsir. Maksudnya Pak Martin itu bukan punya tempat tinggal di sini, tapi Uya yang punya tempat tinggal. Ya, kita mulai dulu ya. Mulai sama Yudin dulu ya. Sudah itu Mbak ya, sudah nomor HP-nya Nisa sudah ada semua ya Nisa ya? Ya, TKW sakit. Udah stroke. Tapi keluarganya nggak ada yang mau datang.
di Hong Kong. Lanjut lagi mas. Jadi kita kapan jadi nanti? Ke mana? Yang ini yang kasus ini minggu depan. Yang Polda. Enggak ini nih, yang ini. Yang ini. Nanti coba saya kan kemarin saya Ya, minggu ini weekend ini saya di sini, kalau udah Rabu udah di sini lagi. Saya udah kasih waktu ke teman-teman mau pilih Jumat, Sabtu atau Minggu. Iya. Saya bilang nanti saya sesuaikan sama waktu saya, kalau oke baru Kalau saya bisa proses ke Jumat aja kali ya. Ya, coba. Weekend. Kasihan juga ini kawan satu ini. Aduh. Iya, saya ngerti. Wakapolri itu ya, mantan Wakapolri. Wakabareskrim, sorry ya. Sekarang di penjara di mana? Di Baris, di Taman Baris. Berarti ini yang terlibat adalah di Kapolri ya. Jadi kabar reskrim. Jadi PDNIP ini ada anaknya dia di situ. Anaknya Singgit. Di dalam perusahaan ini. Oh, susah ya. Tapi saya udah tahu namanya. Tapi di dalam akte dia nggak ada nama dia kayak gitu lah. Mungkin Iya pasti pakai nama orang. mungkin anak sepupu atau anak bagaimana. Iya, iya. Tapi yang jelas ini udah bukan sama dia. Karena aneh maksudnya. Tahun 2019 sebelum mereka bikin laporan, justru perkara ini yang naik adalah perkara primernya, di mana jadi dugaan penipuan di tahun 2018. Aset perusahaan dijual tanpa rules, kesepakatan yang per meter per 1 hektar 600 juta, jadi 300 juta. Dan begitu dibayar 95 orang ini kabur ke Cina, duitnya digondol sekaligus. Iya, ngerti. Nah, Mbak, kalau bisa Jumat ya, Ya, nanti aku pijat dulu sebelum Mas. Iya. Yang ada makanan apa ya? Pesenin di Sugo yang kemarin dong, aku mau tuh. Mas ya. Siap Pak. Di sebelah Pak. Mau minta kopi apa? Minta aja Pak sebelah Pak. Nah, Miss Yuni harus kesini kapan Pak, kalau ke Jakarta, Miss? Siap. Pasti. Saya nginep di sana nih. Iya dong. Itu sini aja, ada kamar kosong, kamarnya Cinta. Kamar anakku yang cewek kan ke Amerika. Oh ya jangan dong, terlalu bagus itu. Ntar saya bukannya bisa tidur malah traveling pikirannya kemana-mana. Aman nih ya. Oke siap. Kita udah ada ini ya. Gue coba promo dulu deh. Linknya di mana sih? UKF ya? UKF ya, yang YouTube live ini ya? Sharing ke aku juga linknya. Linknya udah ke Luis Yuni. Kita ada urusanin lagi, Miss. Iya tuh sibuk kali. Hubungannya sama apa? Mantan Wakabareskrim yang dikriminalisasi. Aduh, macam-macam. Ini lebih ngeri lagi yang tadi masalah. Lebih ngeri sedap. Gue gini aja ya. Oh, sini aja deh. Biar dekat Miss Yuni ya. Guys, sekarang kita akan live sama Miss Yuni langsung dari unit TKW Hong Kong. Ini linknya. Halo. Ya, langsung klik sekarang juga guys. Yang tadi bisa 2, gue bisa ini. Udah nggak gaptek. Tadi gue ini beli di bazar, di bawah ada bazar. Bayarnya mesti pakai itu loh yang barcode. Gue nggak tahu kan, akhirnya gue nanya, Mbak, ini gimana caranya? Akhirnya sini apa scan apa BCA-nya mana? Juga diajarin. Emang Mas William nggak pernah belanja begini? Enggak, kalian norak banget. Jadi saya nggak pernah belanja pakai QRIS itu loh. Biasanya debit aja gitu tuh cash. Tadi aku beli yang kue tadi kan pakai kode. Aku nggak tahu caranya, aku nanya Mbak, gimana caranya sih? Kayaknya mau ngetawain gue tapi nggak tega gitu. Dia terus dia bilang gini, biasanya pakai asistennya Mbak. Iya, aku bilang gitu. Gojek juga nggak boleh Kristen, gurunya Astrid. Penting lu punya Twitter sekarang. Iya, punya Facebook, gue udah punya Facebook sekarang. Ternyata saya punya Facebook, Miss. Iya, sudah tak sebarin, mah. Iya. Dah, oke. Kok nggak bisa diklik sih? Your stories. Kenapa nggak bisa stories nih? Udah ya? Udah, ya. Oke, silakan live. Yuk. Ini ada di sini emang nih? Udah? Oke, linknya. Oke, 3, 2, 1 sekarang. Oke, 3, 2, 1, close the hording.
Oke, kembali lagi bersama saya Surya Utama, aka Uya Kuya, alias Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik di LBU, Lembaga Bantuan Uya atau The Real Rumah Uya. Dan kali ini kita terhubung lagi bersama Miss Yuni. Halo. Dengan channel Yuni TKW Hongkong. Dari Hongkong kita langsung live streaming. Dan apa kabar, Miss? Kabar baik, sudah mulai sehat, cuman sedikit batuk. Kemarin sempat sakit ya, pas Betul. lebaran ya? Pas lebarannya. Oke. Dan kemarin weekend kita 2 kali mau live gagal ya, gara-gara Betul. waktunya nggak ketemu. Iya, betul, betul. Sama-sama sibuknya Di sana nih. udah kemalaman. Iya, betul, betul. Pas kemarin saya weekend, saya mesti ada acara ke Sleman sama Astrid, ada konser Denny Caknan. Oh, iya, betul, Oke, betul. saya di Jakarta. Tapi nanti malam saya masih ke Papua nih, Miss. Wow, sampai ke Papua juga nih. Jam 12 malam ke Papua, besok malam ke Makassar, jadi Rabu udah balik lagi ke sini. Oh, oke, oke, oke. Iya, iya. Sukses selalu. Siap, Miss. Iya. Jadi tadi kita udah bicarakan kita udah meeting sama Bang Martin Simanjuntak bahwa Iya. laporan dari beberapa korbannya Farouk akan segera dilaporkan di hari Rabu besok ke Polda Jatim. Iya. Jadi biar pengembangan kasus kasus Farouk yang lain bisa langsung dikerjakan. Oh, oke, siap, Dan siap. kalau udah itu Polda Jatim akan berangkat ke Hong Kong nih perkembangan ini untuk memeriksa para korban dan saksi. Oke, melanjutkan kasus Farouk, sebenarnya saya terima Iya. kasih ya buat Pak Surya Utama karena suaranya kami bisa didengar. Ini yang pertama, terus Pak Martin beserta tim dan Polda Jawa Timur sangat sigap menanganin ini, bahkan mau bersusah payah datang ke Hong Kong. Ini adalah Iya. satu arti di mana bahwa keluhan kami ada yang dengar, ini yang pertama, dan kedua biar kami itu tidak disepelekan lagi, biar orang-orang kalau tentang pembantu itu tidak menyepelekan gitu Pak Surya. Jadi mentang-mentang pembantu nggak akan ada yang bela. Tapi semua ini tidak akan terjadi kalau nggak ada Miss Yuni lah. Semuanya harus terima kasih sama Miss Yuni. Oh, kalau adanya saya bukan karena saya Pak Surya, itu netizen 62, bukan saya. Iya. Netizen 62 yang membantu ini semua, karena viral dan tidaknya itu kan netizen Pak Surya. Betul, Miss. Dan ini ada lagi nih kayak yang temuan Miss Yuni, apa lagi Miss? Ini ada yang sakit TKW Hongkong, bagaimana nih? Oh iya, ini lupa ya, saya mau ngomong sama Pak Surya nih. Sebelum Lebaran, kenapa saya drop? Mungkin karena imun saya lagi turun dan saya sibuk sekali untuk ke rumah sakit karena di Taiwan ada beberapa orang yang sakit dan juga di Queen Elizabeth Hospital itu ada yang sakit. Mungkin admin bisa ditunjukin sakitnya seperti apa dulu? Oke, kita lihat ya. Ini adalah salah satu WNI juga ya, TKW yang ada di Hongkong ya? Betul. Oke, kita lihat videonya. Berapa menit? Ini di rumah sakit tadi Miss ya? Iya, betul, di rumah sakit Pak Surya. Oke. Dan sakit apa dia? Saya kurang tahu Pak Surya, saya juga informasinya saya tidak tahu karena informasi ini saya dapatkan dari tetangga ranjang dia. Jadi ranjang sebelahnya itu ada nenek yang di situ selama 2 minggu. Ternyata dia bilang di situ dia sudah berbaring 5 bulan. Dan sampai sekarang sudah di rumah sakit di Hongkong. Betul. Jadi Sampai sekarang kondisi seperti itu 5 bulan, keluarganya nggak ada yang datang apa yang dikabari? saya kurang tahu ya Pak Surya, karena saya kan tidak bisa menemukan identitasnya dia. Saya cuma tahu karena di gelang kakinya itu dia bernama Mbak Siti Rukayah. Dan saya coba cari informasi itu aja. Jadi Miss Yuni dapat informasi karena di gelang kakinya ada nama Siti Rukayah. Betul, di gelang kakinya ada nama Siti Rukayah itu aja. Oke. Tapi kalau posisi di Hongkong tuh ada sakit seperti itu, majikan masih bertanggung jawab berarti ya? Wajib bertanggung jawab. Wajib. Nah itu yang Betul. kerennya Hongkong bedanya ya. Betul. Hongkong karena semua Hongkong tuh lebih teratur ya, bahwa Betul. TKW yang sana tuh lebih banyak yang rata-rata legal ya. Iya, betul. Ya, jadi mereka terlindungi, terjamin, kayak asuransi segala macam gitu Betul, ya. betul. Iya.
permasalahannya justru malah kemarin ya, malah banyak yang ketipu sama lelaki-lelaki brengsek yang nipu-nipu itu ya. Betul. Jadi kalau masalah keamanan pekerjaan mungkin Hong Kong bisa dibilang sangat bagus ya Pak Surya, karena Terjamin, iya iya. terjamin. Jadi sekarang ini kalaupun dia sakit tetap tanggung jawab majikan, dan KJRI pernah datang sekali, itu informasi yang saya tahu. Dan dari beberapa pihak sudah ada yang datang, cuman kan kayak datang aja gitu loh Pak Surya. Jadi nggak ada yang ngelapin tubuhnya sampai ini bibirnya bisa dilihat kering, ini ngelupas semua ini bibirnya. Oke. Tangannya Ini udah, gimana? ya. Dia udah stroke berarti ya? Iya stroke, karena posisinya kayak gini Pak Surya. Dan ini lehernya lubang. Oh, udah dilobangin? Betul. Oke. Keluarganya tidak ada yang datang juga atau berupaya untuk bagaimana gitu? Saya sempat dapat nomor telepon anaknya. Iya. Saya SMS-an, tapi responnya nggak ada. Habis itu setelah saya bukan memviralkan ya, saya menyebarkan kenapa anaknya tidak ngerespon, terus anaknya SMS saya. Karena dia kayak ada luka batin dengan ibunya atau seperti apa, tapi itu adalah masalah keluarga. Saya sendiri tidak berani untuk ikut campur. Tapi itu anaknya, ibunya kan? Iya, seperti yang saya katakan bahwa masalah keluarga saya tidak berani ikut campur ya Pak Surya. Tapi menurut pendapat saya adalah sungguh tidak masuk akal kalau seorang anak membiarkan ibunya seperti itu dengan alasan tidak tega. Jadi saya kurang tahu di mana salahnya atau ada masalah apa. Jadi saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Atau mungkin bisa dihubungin anaknya. Oke, boleh. Ini dari daerah mana ibu ini? Wilayahnya di Demak. Nah, oke. Teleponnya dong, tolong anaknya ditelepon. Yes. Oh, jadi Miss Yuni sudah menemukan nomor telepon anaknya. Betul. Lewat kartu keluarganya juga sudah dicari, akhirnya ketemu nomor telepon anaknya, Miss ya? Betul. Dan coba kita telepon. Anaknya namanya? Zul. Yang ada di akte itu, di KK. Iya. Oke, ini bisa ditelepon nih. Speaker ya, nanti kasih gue. Jadi anaknya mengatakan tidak tega lihat ibunya. Jadi saya sudah ngomong sama dia, apakah kamu lebih tega sama lihat ibumu seperti itu? Padahal kan saya sudah bilang kalau memang iya, ini Pak Surya mau bawa kamu. Bahkan saya bilang gratis nih, tiketnya juga nggak ada orang yang memberikan informasi. Iya. Kita bersedia kok untuk membiayai anak ini, kalau memang anaknya bersedia berarti Betul? buat minimal ibunya dan memberikan semangat gitu. Iya. Yang saya butuhkan adalah dia datang ke sini memberikan semangat Pak Surya. Tapi kalau dia bilang takut kan bagi saya nggak masuk akal. Iya, kalau perlu saya temenin. Oh iya, sebentar. Halo, Assalamualaikum. Zul. Assalamualaikum. Dengan Mbak Zul? Ya. Saya dari Uyaku ya, Mbak Zul. Iya. Mbak Zul bener anaknya Bu Siti Rukiah? Ayah. Siti Rukiah? Iya. Iya, Mbak tahu ini kan ibunya sakit di Hong Kong ya? Iya. Mbak nggak mau nengok ibunya atau berangkat ke Hong Kong gitu? Kalau saya nggak mau, Kenapa? Om, tapi nggak kuat. Nggak kuat kenapa? Lihat keadaannya. Nanti saya datang ke sana pasti nangis lihat kondisi ibu seperti itu. Tapi kan ibunya kan perlu anaknya atau keluarganya untuk menyemangati dia, Mbak. Tapi setiap ada yang jenguk mamaku, aku dibaca sama itu, dibaca sama tanteku. Maksudnya gimana? Kalau tanteku jenguk mamaku, aku di video call. Iya. Di video callin sama mamaku. Iya, tapi kan akan beda, Mbak. Kalau misalnya Mbak datang ke sana, megang tangan ibunya, siapa tahu ibunya kan habis itu ada semangat hidupnya gitu. Akunya nggak mau. Terus juga aku dengar kayak aku jadi anak durhaka. Maksudnya gimana ya, Om? Tuh, maksudnya siapa yang bilang Mbak anak durhaka siapa maksudnya? Iya, ada di TikTok semuanya. Ya justru Mbak harus nggak usah peduli lah Mbak apa yang ada di TikTok. Kita sekarang gini, kalau ibu sakit kenapa kayak gini? Kalau masalah biaya, Mbak saya biayain kalau mau berangkat ke Hong Kong. Kalau perlu saya temenin sama istri saya. Terus?
Ya udah, kita temenin. Gimana ya Om? Kenapa? Maksudnya Mbak, tapi Mbak tuh sama ibunya sayang kah? Apa mungkin ada masalah apa sih? Kan nggak ngerti nih. Yang Sayang. Anak Mbak berapa saudara? kedua Satu lagi? adik. Adik. Atau kalau Mbak nggak mau adiknya mungkin? Adikku masih kelas 2 SMP. 2 SMP. Kalau Mbak seumur? Umur 25. Gini, kalau saya sih nggak bilang Mbak anak durhaka atau bagaimana, nggak. Karena kan ini kan kita baru ketemu, baru sekali nelpon nih. Tapi kalau masalah di TikTok, orang berasumsi ya kita nggak bisa menyalahkan orang, itu namanya orang lain gitu ya. Cuman mungkin Mbak juga bisa menunjukkan kalau Mbak emang datang ke sana untuk ketemu ibu, ya kan itu mungkin bisa lain. Karena kan mungkin mereka berkesimpulan begitu karena mungkin menganggap Mbaknya kok nggak berangkat ke sana. Tapi kita ngerti mungkin Mbak nggak ada uang atau gimana. Dan sekarang saya tawarkan, mau nggak saya biayain gitu berangkat ke sana ya. Bentar Om, nanti saya bilang dulu sama keluargaku yang ada di rumah. Emang ada siapa lagi, bapak atau siapa orang tuanya Bu Siti Rukaya? Nggak ada, cuma tanteku sama simbah keponakan. Kakek sama nenek kan udah meninggal semuanya dari orang tuanya rumahku. Kalau bapak kamu? Bapakku masih, kan sudah cerai Om. Oke, ya paling benar sebetulnya sih anak ya Mbak. Ya. Dengan Mbak siapa nih, Mbak Zul ya? Iya sih. Terakhir ketemu ibu kapan? Kapan itu ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Waktu itu apa? Ibu baru berangkat ke sana apa ibu pulang apa gimana? Ibu cuti itu perceraian. Ibu cuti. Enggak, tuh saya mau tanya nih. Kamu sama ibu kamu deket apa enggak? Dekat. Deket kan? Sayang sama ibu kamu kan? Kamu pengen dong lihat ibu kamu sembuh atau mungkin apapun yang lihat ibu kamu, pengen dari hati kecil kamu yang paling dalam deh. Kamu pengen nggak? Pengen. Pengen kan? Ya udah, sekarang gini, Mbak. Sekarang saya aja ngelihatnya sedih, Mbak. Maksudnya saya ngelihat kayak pengen ibu kamu tuh at least kalau setidaknya ya, kalau ada anaknya yang datang segala macam, pasti dia lebih punya semangat. Gimana Om? Ya setidaknya kalau ibu kamu ketemu atau dengar suara anaknya, pasti dia akan lebih punya semangat hidup gitu. Orang dia di video call aja nangis kok. Ya, di video call dengar suara kamu kan, apalagi kamu di sana pegang tangannya. Cuma akunya sih yang nggak kuat nahan tangis itu loh. Ya udah kan ada saya, ada saya, ada istri saya nanti nemenin kamu ke sana. Ya aku mau. Boleh. Sama keluarga di rumah. Ya, kamu izin dulu. Karena saya juga nggak ada kepentingan apa-apa. Saya juga bukan saudara kamu, ibu kamu juga saya nggak kenal, gitu kan? Saya cuma menawarkan aja kalau kamu mau, ayo kita berangkat bareng. Karena biar bagaimana kan berangkat ke sana nggak bisa langsung berangkat. Kamu mesti buat paspor. Kamu nggak punya paspor pasti kan? Nggak benar. Iya, Nggak pasti. pernah. Iya, kamu KTP ada pasti kan? Pasti ada. Ada. Kartu keluarga ada nggak? Apa? Apa aja sih syarat buat paspor? Kartu keluarga ada. Akte lahir ada. Akte lahir ada. Ada. Iya, nanti kan bisa. Nanti paspor juga saya yang biayain lah. Ya. Nanti tiket pesawat, nanti berangkatnya sama saya kalau perlu. Ya, nanti Udah, kamu diskusin aja. lagi ya, Om. Ya, tapi intinya kamu sayang sama ibu kamu kan, sebenarnya itu kan? Iya Om. Oke. Oke. Lagi ya. Oke, kamu nggak keberatan kan ini saya ajak ngobrol gini kan ya? Nggak. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke. Ya udah. Ya, makasih Mbak Julani, hubungin apa-apa ke nomor ini ya. Nomor ini nomor asisten Iya. saya, ya. Iya Om. Makasih Mbak Jul ya. Mari. Halo Miss, Iya. alasannya gitu katanya. Nggak tega katanya. Oke, karena Cuman- sebenarnya gini Pak Surya, kalau dibilang nggak tega, mungkin kalau sekarang lebih baik lagi ya, karena telapak kakinya yang kemarin ada kayak tempenya itu sudah lepas ya, terus tangannya yang sudah mekar itu sudah pulih.
dan tangannya sudah bisa gerak, dan bibirnya yang pecah, hidungnya yang ada darah kering itu sudah nggak ada lagi, karena saya sudah bersihin, dan di telinganya itu ada airnya, sudah saya bersihin semua. Jadi kalau nggak tega mungkin karena saya sekarang lagi sakit masih belum bisa datang ke sana. Tapi kata kata tetangga yang di sebelah, dia sudah bisa teriak. Awalnya dia kan? Iya, berarti gini loh. Nggak ada respon. Betul. Jadi gini loh Pak Surya, sebenarnya kalau ada orang yang merawat, karena saya tanyakan, kalau kamu masih ada harapan untuk hidup, kamu punya cita-cita untuk sembuh, kamu harus semangat. Saya bantu kamu cuman luar aja, dalemannya saya nggak bisa. Terus saya tanyain apakah ada luka batin, dia langsung nangis. Apakah ada kebencian, dia nangis. Dan saat nangis tangannya sudah gini. Makanya saya nggak bisa nerusin lagi kata-kata saya. Tapi ini loh, kakinya sudah bisa dua-duanya gerak Pak Surya. Cuman kan saya minta buat orang-orang yang besuk itu gerakan kakinya, tangannya, berikan dia olahraga gitu loh. Karena dia punya semangat untuk hidup. Saya rasa kalau ini keluarganya atau saudaranya atau teman yang besuk awal-awal dan diajak olahraga, mungkin itu sudah lebih baik lagi hari ini. Karena saya cuma datang 3 kali. Oke, kita berpikir positif aja. Bisa jadi emang mungkin selama ini kan nggak ada dana ya buat berangkat gitu ya. Menurut saya memang nggak ada dana sih Pak Surya, karena memang Indonesia ke sini atau seperti apa itu saya kurang tahu ya. Iya, nggak murah gitu ya. Betul, betul. Tapi ya sekarang gini, kita sepakati sama-sama, kalau emang anaknya ini mau berangkat, ya saya bisa biayai keberangkatannya, semua akomodasi di sana semua, sampai penginapan, sampai buat paspornya juga kita biayain. Yang penting ibunya bisa melihat anaknya. Betul. Karena kan dalam kondisi seperti itu kan juga ibunya nggak mungkin bisa dibawa pulang ke Indonesia kan. Betul Pak Dan di Surya. sana pun sebetulnya dia terjamin di rumah sakit sana karena asuransi dan asuransinya kan. Betul, karena majikan tidak boleh memutuskan kontrak kerja saat pembantu sakit. Ini kelebihan di Hongkong Pak Surya. Keren sih Hongkong, maksudnya saya. Peraturannya sangat bagus sekali Pak Surya di sini. Bagus ya, iya. Jadi dan emansipasi, terus kesetaraan, liburan semuanya tuh terpenuhin sih di sini itu tidak ada kendala. Makanya kan Pak Surya nanyain nih kalau pulang mau bawa orang ini. Malah kendalanya itu malah di Makau Pak Surya. Sebenarnya kalau Pak Surya fokus gimana? Fokus tuh di Makau. Karena sebenarnya saya lebih menginginkan Pak Surya untuk melihat keadaannya di Makau. Kalau di Hong Kong mungkin ini tentang batin aja ya. Jadi Pak Surya mungkin harus bawa orang nih yang bisa memberikan penenang batin secara gratis, nggak usah bayar gitu. Jadi karena di sini ini yang digoncang mental. Iya. Jadi mental dari agensi, mental dari majikan, mental dari peraturan, terus tekanan dari keluarga, akhirnya cari pelampiasan laki-laki. Akhirnya kena scammer. Kalau di Makau, penipuan yang banyak sekali. Dan kalau di Makau itu tiket itu biasanya nggak dibelikan. Dan peraturannya kurang. Perlindungannya juga kurang. Beda ya jadi Hongkong sama Makau ya? Beda sekali. Bahkan sekarang ini ada yang minta tolong sama Pak Surya, anak umur 19 tahun ada di Makau, terdampar nih. Kalau Pak Surya mau bisa live bareng sama dia. Laki. Jadi masih umur 19 tahun, masuk DPT, sama PT diprosesin, diprosesin ke Makau, malah dia terdampar, kan 19 tahun nggak boleh bekerja. Nah, kok bisa diberangkatin? Nah ini yang saya minta bantuan Pak Surya untuk diusut. PT. Ada agent PT yang berangkatin anak umur 19 tahun, padahal harusnya minimum umur adalah 20 tahun. 21 ya? 20 tahun sudah bisa masuk kasino, minimal 20 tahun. Ini 19 tahun Pak Surya. Dan sekarang ada di Makau. Sampai sana akhirnya dia ngapain? Gelandangan. Gelandangan? Gelandangan. Berapa lama jadi gelandangan itu? Sudah hampir 2 bulan ini, anaknya sudah ambil UV ini. UV itu visa terakhir. Jadi dia punya visa sampai tanggal 11. Setelah tanggal 11 dia akan jadi overstay dan dia tidak punya uang untuk pulang. Dia orang Brebes, untuk berangkat dia aja ibunya utang bank. Jadi gelandangan sekarang? Tapi ditampung teman saya yang ada di Makau. Tapi cuma sampai tanggal 11? Visanya hidup sampai tanggal 11 dan Pak Surya kan datangnya agak telat nih, saya perkirakan kan tanggal 7. Betul. Rencana tanggal 4, tapi ada urusan yang mesti saya selesaikan. Jadi saya mungkin baru bisa minggu depan, mungkin paling cepat tanggal berapa kita berangkat itu? 11, 12, nggak tahu berapa itu.
Hari Kamis tanggal berapa tuh? Kamis minggu depan tapi. Nah kalau perpanjang visa itu gimana caranya kalau Sudah habis, dia nggak bisa, dia sudah nggak bisa perpanjang visa lagi. Jadi ya nggak apa-apa, kalau ada tiket dia bisa pulang. Jadi ntar kalau dari Macau, dia dari Macau Airport langsung ke Hong Kong Airport. Jadi ntar kalau sama Pak Surya kan ketemuannya di airport sama di airport aja. Jadi nggak bisa dia masuk Hong Kong. Oh dia nggak bisa masuk Hong Kong berarti? Nggak bisa, kalau sudah overstay. Jadi dari ferry langsung ke airport, sama-sama airport. Tapi sekarang dia masuk Hong Kong bisa? Sekarang bisa, tapi kan kemungkinan besar kalau nggak punya uang kan nggak bisa masuk Hong Kong. Oh kenapa? Karena kan dia sudah ambil UV, extension visa terakhir di Macau sana. Ya. Jadi dia nggak bisa lagi ke Hong Kong. Dan dia kan nggak punya uang sama sekali, Pak Surya. Oh jadi sama sekali nggak bisa masuk Hong Kong? Nggak bisa dia. Walaupun barang orang lain yang menjamin itu? Kalau ada yang menjamin bisa. Tapi siapa? Cara jaminnya ya bareng sama dia dan belikan tiket. So money. Jadi kalau anak ini sampai kabur atau apapun, harus ada yang bertanggung jawab. Jadi kita yang ngejamin kalau dia kabur ngeri juga kita ya? Ngeri kan? Sementara kita kan nggak tahu siapa dia dan bagaimana. Iya, iya. Kalau menurut saya, kalau dia sudah overstay di sana, belikan dia ferry, langsung ferry antar ferry di airport. Pak Surya ketemuan dia di dalam airport. Oke, tapi kalau dia overstay, kita beli tiket pulang ke Indonesia, bisa nggak? Walaupun Bisa, dia overstay? bisa. Jadi Lewat Hong Kong bisa? bisa, tapi ferry, lewat ferry. Iya. Ferry sama ferry, nyampainya di Hong Kong Airport, jadi Pak Surya masuk airport baru bisa ketemu dia. Tapi dia tidak boleh masuk di lingkungan Hong Kong. Imigrasi Hong Kong nggak boleh. Tapi dia bisa, ya kalau dia... bisa. Di airportnya bisa. Coba, insya Allah, kita kalau kita ke Hong Kong sekaligus kita ke Macau kali ya temuin dia. Jadi yang Kita sekaligus ke Macau ya. Nanti kita temuin dia ya. Iya, jadi harusnya ya ini edukasi buat masyarakat kalau disuruh keluar negeri dengan mengatakan ada job cowok di Macau atau di Hong Kong itu sebenarnya sindikat, lebih ke sindikat. Betul. Ini yang lagi saya edukasi nih, Mas. Jadi saya ini 10 hari terakhir lagi mengangkat juga 20 warga negara Indonesia yang disekap di Myanmar. Ada cewek, ada cowok. Disiksa, disetrum, dicambuk. Bahkan kabar terakhir sudah sebagian ada yang mau dijual karena sudah keburu viral di Indonesia. Mereka berangkat itu bulan Oktober tahun lalu dengan iming-iming kerja di luar negeri, gaji gede, bilangnya kerja sebagai customer service di Thailand. Betul, Bangkok. Ternyata dibawa, sampai Bangkok dibawa naik minibus dengan orang bersenjata, naik kapal tongkang, lewat laut, masuk ke Myanmar lewat jalur itu, jadi tidak masuk resmi Myanmar itu tidak resmi. Oke. Akhirnya mereka disekap satu camp di daerah Miyawadi, daerah pemberontak Myanmar, jadi yang berseteru dengan pemerintah. Dan mereka nggak bisa keluar, mereka harus bekerja sebagai penipu online, sebagai scammer yang menipu orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia. Dan mungkin juga TKW-TKW juga mungkin bisa ditipu. Oke. Kalau mereka nggak dapat korban, mereka akan dicambuk, disuruh push up dan lain sebagainya. Dan sekarang udah ada yang disetrum. Sampai akhirnya tadi pagi udah nggak ada kabarnya, nggak bisa dihubungin lagi. Dan ini rata-rata ternyata dari situ saya juga terima kabar ada 60 orang di Filipina juga mengalami nasib yang sama. Cuma bedanya mereka tidak disiksa, cuma disekap. Ada lagi di Kamboja, ada lagi di Myanmar, lagi di wilayah yang beda. Dan rata-rata mereka berangkat ke sana dengan iming-iming pekerjaan, lowongan pekerjaan Myanmar, Kamboja, Filipina, dan lain sebagainya dengan dibilang kerjanya sebagai kadang-kadang customer service, kadang-kadang IT, kadang-kadang telemarketing. Dan mereka berangkat tidak dengan visa kerja, jadi kayak turis, udah pasti itu ditipu tuh. Sampai ternyata di sana mereka kerja dijadiin scammer atau penipu online yang harus bekerja, kalau nggak akan disiksa, kalau nggak di judi online. Sama juga kalau nggak dapat target juga nanti mereka akan mendapatkan perlakuan intimidasi, entah levelnya apa, ya kan. Nah, rata-rata tawaran pekerjaan itu beredar di Facebook, Telegram, WhatsApp, sampai OLX juga ada iklannya. Waduh, berarti ini sudah di masyarakat luas sebenarnya bisa dibilang perdagangan manusia yang sangat meresahkan ya Pak Surya ya? Bisa dibilang seperti itu. Nah, sekarang lagi jadi concern saya juga bahwa tindak pidana perdagangan orang ini pasti berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang juga, karena pasti ini berhubungan dengan aparat. Kok bisa
mereka loloskan dari imigrasi, mereka gampang banget buat paspor, ya kan? Gimana? Mereka berangkat rombongan kok bisa lewat? Emang nggak bisa bedain orang turis sama orang mau kerja gitu kan? Nah, artinya saya juga udah berkoordinasi juga sama pihak Menko Polhukam bahwa ini akan coba segera diselesaikan gitu, tindak pidana perdagangan orang ini gitu. Betul. Jadi menurut berhati-hati ya. Iya. Iya. Jadi buat teman-teman di luar sana sebenarnya lebih banyak berhati-hatinya ya karena ya itu dari Facebook kan banyak promosi sekali tuh Pak Surya. Makanya Ya. saya kan banyak screenshot itu yang mengatakan ada bisnis ataupun ada bonusan atau pekerja laki-laki. Sorry anak saya. Halo. Ya, halo. Oke. What's your name? What's your name? My name is Dinda. Bahasa Indonesia Pak Surya? Oh, bisa bahasa Indonesia? Bisa. Bisa. Ini kan sudah datang kemarin ya? Iya, yang baru datang kemarin. Meme. Meme. Oke, halo Meme. Halo. Oke, jadi banyak sekali di media-media sosial tuh menyebarkan cerita-cerita bahwa ada job di luar negeri dengan visa turis. Bahkan kemarin ada yang Jawa Armstrong, dia mengatakan bahwa ke Australia, ke Amerika, dia menyediakan visa turis untuk bekerja. Nah, ini sebenarnya kan orang-orang kita mulai dibodohin. Sebenarnya yang ditargetkan kan orang-orang